malam Jumat. Tapi Allah alam, mungkin ini 13 ya. Malam 14. Malam yang begitu mulia. Mudah-mudahan dengan pembacaan Ratibul Haddad kita, baca selawat kita ya Nabi yang tadi, itu terbukalah pandangan kita dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita harapkan. Kata Nabi dalam kitab Sahih Al-Bukhari, "Man ra'ani fil manami." Siapa yang melihat aku dalam tidur mimpi, faqad ra'ani. Berarti dia udah lihat aku. Fasayaroni yaqdatan. Nanti insya Allah dia akan bertemu dengan aku secara nyata. Ini pernah disampaikan sama Syekh Al-Habib Habib Sultanul Qulub, lakopnya, kemuliaannya, ulama kita, muridnya Al-Imam As-Sayyid Al-Allama Al-Habib Muhammad Umar, Habib Umar bin Al-Hafidh, muridnya langsung, namanya Habib Mundir. Beliau pernah bercerita, katanya tahun 93 dia pernah mimpi kepada Rasulullah. Dia ungkapkan kerinduannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin selalu bersama dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, nanti belum waktunya. Apa kata Sayyidina Al-Imam Al-Habib Sultanul Qulub Habib Mundir, kata beliau, nanti belum waktunya, kata Rasulullah. Dijawab oleh beliau, ya Rasulullah, aku nggak mau berpisah. Aku selalu ingin melihat engkau ya Rasulullah. Aku ingin selalu bersamamu ya Rasulullah. Kalau tidak ya Rasulullah, lebih baiklah doakan kepada Allah Ta'ala supaya buta aku seumur hidup, katanya. Apa kata baginda Rasul? Nanti belum waktunya. Sebelum engkau berusia 40 tahun nanti kita jumpa. Kejadian 37 tahun usianya, dia dalam keadaan sakit. Itulah salah satu tanda-tanda ulama itu begitu. Kematiannya dia tahu dari tanda-tandanya. Kalau ada orang yang bilang enggak ada orang yang tahu tentang kematian, nah itu salah pemahaman, enggak sampai ilmunya. Orang yang sampai ilmunya dia tahu dengan tanda-tandanya. Karena Allah Ta'ala banyak mengisyaratkan di dalam Al-Quranul Karim. Semakin panjang umurmu akan kami kurangkan kejadiannya. Ya kan? Wa man nu'ammirhu naqqishu fil khalq. Kami kurangi. Itu semua tanda-tanda. Lain lagi dari hadis-hadis Nabi. Nah, pertanyaannya, masalahnya begini. Kalau kita bermimpi dengan Rasulullah itu satu hal yang kita harapkan dan terjadi, pertanyaannya, kalau orang yang sudah berjumpa dengan Nabi itu, apakah dikatakan dia sahabat? Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ibnu Hajar Al-Haythami berkata, mereka itu bukan sahabat. Orang yang berjumpa dengan Rasul dalam mimpi ataupun dalam nyata, mereka itu tidak dikatakan sahabat. Namanya apa? Namanya wali. Kewalian sama mereka. Semalam udah kita bahas itu. Kenapa bisa jumpa, kenapa bisa hadir. Ya kan? Karena Nabi itu diibaratkan apa? Syams, anta matahari. Cahayanya di atas cahaya. Nah, ketika matahari dimanapun orang pasti berjumpa. Apa yang mereka laksanakan, kegiatan itu pasti nampak matahari. Nah, itu pemahamannya. Jadi namanya itu bukan sahabat. Yang dikatakan sahabat yang berjumpa kepada Rasulullah, mereka beriman walaupun saatan. Nah, itu dia kan. Nah, jadi mudah-mudahan kita dapatlah bermimpi dengan Rasulullah SAW sehingga dapat kesempatan menikmati melihat wajah beliau yang mulia yang merupakan kasih Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan ini kajian kita sehubungan dengan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah.
Dzulhijjah, materi kita tentang masalah kurban. Memang banyak amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan pada hari-hari untuk menyambut datangnya bulan Dzulhijjah atau Idul Adha. Jadi dalam menyongsong Idul Adha ini, di antara anjurannya itu yang disyariatkan itu ada berpuasa. Puasa itu sunnah hukumnya, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau tak bisa 89. Kalau tak bisa 9. Jadilah 10, nggak usah lagi, haram hukumnya. Jadi itu yang dimasyruhkan, yang disyariatkan. Kemudian ada disyariatkan lagi di samping zikir-zikir ya, takbiran. Setelah takbiran, memperbanyak takbiran pada subuh 10 Dzulhijjah, kemudian berkurban. Nah, kita lebih fokusnya dulu masalah kurban. Kurban ini hukumnya sunnah. Biasa ini sebelum menjelang hari-hari Idul Adha selalu diulang, dibahas. Tujuannya supaya memperhalusnya. Kadang-kadang kita perhalus pun kajian itu, dalam pelaksanaannya itu melenceng. Nah, buktinya dia udah belajar kurban, sudah dikaji kurban. Pada pelaksanaannya masih terjadi itu. Begitu siap potong, nah nanti kau upahmu itulah kepala kerbau itu, kepala lembu itu. Nah, itu nggak boleh. Padahal kajinya nggak boleh kan? Atau nanti upahmu itu kita jual lah kulit kambing diuntuk kamu. Kajinya kan nggak boleh. Jadi inilah perlunya selalu kita ulang-ulang supaya semakin mantap, kata Tuan Guru kita tadi. Memang kalau kaji itu memang begitu dari dulu gitu ya. Enak kaji, itu dia. Enak daging dikunyah dulu. Jadi kurban hukumnya sunnah. Kalau riwayatnya sudah kita bicarakan. Riwayatnya kan banyak. Kurban yang pertama sekali dilaksanakan di zaman Nabiullah Adam alaihis salam. Ketika dinikahkan anaknya, ya kan? Antara Qabil dan Habil, mereka diperintahkan supaya berkurban. Karena mereka sudah berdebat, aku tak mau aku. Itu kan kawanku satu lahir, aku mau sama dia karena kebetulan cantik. Iklimah cantik, lah Buddha biasa. Tapi perintah syariatnya kawin menikah silang. Dia nggak mau, datang wahyu. Kalau begitu diperintahkan Allah Ta'ala kurban. Kurbannya apa? Kurbannya letakkan sesajianmu mana nanti yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir, kemudian dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran Imam Al-Qurtubi, di situ dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi jilid 4. Katanya di situ Allah memerintahkan mereka untuk berkurban. Qabil seorang petani yang sukses. Kalau Qabil seorang peternak sukses juga. Jadi dia letakkanlah masing-masing meletakkan kurbannya. Qabil meletakkan gandum yang jelek-jelek. Habil enggak, yang paling bagusnya kambing itu, yang paling bagus, yang gemuk, yang cantik. Kemudian kalau nanti dikilat, sambar kilat, mana yang hilang, itulah yang diterima kurban. Jadi yang kesimpulannya Habil diterima kurban. Qabil tidak diterima kurbannya karena asal-asalan. Kedua, di zaman Nabi Allah Musa, di zaman Nabi Ibrahim, ya kan, Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail mau dikurbankan itu banyaklah tantangan itu. Di antaranya datang setan. Kemudian setelah itu menggoda istrinya, ibunya Siti Hajar, menggoda anaknya Ismail, menggoda Nabi Ibrahim. Nah, tempat kejadian itu dia di Mina. Itulah ketika melontar itu kan,
Jadi ketika itu penyembelihnya. Di zaman Nabi Musa alaihissalam terjadi juga. Ada juga apa itu? Kurban itu. Tapi beda. Kalau kurbannya di umat di zaman Nabi Musa alaihissalam, kurbannya itu dibagi 3. Satu hewan-hewan kurban itu spesial, itu mereka tebar. Yang mereka tebar ini ditandai. Ini untuk misalnya tandai kupingnya kan, supaya ketahuan ini untuk kurban. Jadi nggak boleh diapa-apakan. Kurbannya ini dipotong untuk sembahan dewa-dewa mereka. Udah dipotong, wajib separuh. Separuh yang udah dikuliti, yang udah diapa itu diserahkan sama kahin dukunnya paranormalnya dikasih tuh. Kemudian kurbannya satu lagi bagi 3. Yang tadi kan satu untuk Tuhan, satu untuk pendeta atau apa tadi, kahin untuk dukun. Yang kedua bagi 3, satu untuk dukunnya, satu untuk yang berkorban. Jadi begitulah sampailah disempurnakan syariat kurban itu sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu sedikit sejarah kurban. Jadi hewan yang dikurbankan, kurban ini hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan berdasarkan dalil-dalil. Kalau dalil-dalilnya agak banyak juga ini. Saya kutip 1, 2, 3, 9, panjang namanya. Jadi intinya aja nanti waktu berikutnya kita bahas tentang dalil-dalilnya, hujah-hujahnya. Memang di aswaja harus ada hujahnya, kalau enggak bisa. Ya. Jadi kurban itu sunnah hukumnya. Kurban yaitu menyembelih hewan, apakah itu unta, lembu, kambing, pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Disunnahkan. Kenapa? Karena anjurannya begitu. Dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, apa tahu? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu wanhar dan berkurban kalian. Dalil ini dipahami sebagian ulama wajib hukumnya kurban. Selesai. Tetapi sebagian ulama yang lain, misalnya mazhab Syafi'i, hukumnya sunnah. Kenapa? Karena ada dalil dari hadis yang menyatakan itu sunnah. Ya kan? Kata Nabi, misalnya diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini riwayat Imam Muslim, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk berkorban. Memerintahkan aku untuk berkorban. Dan sunnah bagi kalian. Jadi bunyi hadisnya begitu. Aku diperintahkan Allah taala berkorban, kalian disunnahkan. Jadi berdasarkan hadis ini digabunglah dengan ayat-ayat Quran itu sunnah hukumnya. Dalam mazhab Syafi'i sunnah hukumnya. Sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, itu sedikit dalilnya. Kemudian yang disunnahkan itu, kemudian hewan yang dikurbankan itu unta, lembu atau kerbau atau kambing. Kata ulama, misalnya dalam kitab fikih Al-Imam Al-Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli, dalam kitab Al-Mahalli, ya kan? Itu yang satu orang yang paling afdol, dia berkurban itu 7 ekor kambing. Satu orang yang berkurban 7 ekor kambing, itulah yang paling afdol dikurbankan. Kedua, yang afdol unta untuk 7 orang. Seandainya ada 1 orang
Dia mau berkorban antara kambing dengan unta. Imam Al-Mahalli mengatakan, Jalaluddin Al-Mahalli, lebih diafdolkan, lebih diutamakan satu orang itu berkorban 7 ekor kambing daripada 1 ekor unta. Kenapa? Karena 1 ekor unta itu lebih sedikit darahnya bila dibanding 7 ekor kambing. Nah, itu alasannya. Jadi demikian seterusnya. Jadi yang disunahkan hewan kurban itu kambing, 7 ekor kambing untuk satu orang. Kemudian unta, kemudian lembu kerbau dan kambing. Nah, itu semua hukumnya sunnah. Ada pula kurban ini hukumnya wajib. Wajib. Kurban yang wajib itu misalnya kurban yang dinadarkan, nazar. Kalau aku lulus, nanti aku potong kurban. Wajib hukumnya. Nah, kalau hukum kurban yang wajib ini haram ya, haram dimakan. Wajib disedekahkan semua kepada fakir miskin. Haram dimakan orang kaya. Nggak boleh. Hewan yang dikurbankan wajib, haram hukumnya, tak boleh diserahkan itu dagingnya itu untuk orang kaya. Tak boleh juga, haram hukumnya bagi orang yang berkurban itu menikmati daging itu. Dia sama sekeluarganya. Nggak boleh. Kemudian yang ketiga, haram hukumnya. Daging kurbannya itu dibikin jadi upah. Ini upah kamu. Untuk pemotong, enggak boleh itu. Karena kurban yang wajib. Demikian juga kurban yang wasiat, yang diwasiatkan. Nah, kalau meninggal nanti itu banyak harta kita itu. Jual mobil Ferrari kita itu, bikin kurban itu. Mau hebat kali rumahnya, Ferrarinya sampai dibilangnya kan. Jual atau semua nanti bikin kurbanku yo. Meninggal ayahnya, ini wasiat nih. Wajib kepada orang penerima wasiat, ahli waris itu mengkurbankan dia. Nah, yang kalau sudah dikurbankan itu sama orang yang melaksanakan wasiat itu juga haram ya. Nggak boleh dia makan tuh. Nggak boleh dimakan, dikonsumsinya yang dikurbankan dari wasiat itu. Demikian seperti kurban yang wajib. Meninggal ayahnya, diwasiatkannya, ini nggak boleh. Jadi semuanya itu dagingnya itu ya diserahkan semua. Diserahkan semua sama fakir miskin. Nah, ini kurban yang wajib. Ya kan? Nah, kemudian kalau yang berkurban itu dia mau berkurban, tetapi kurbannya ini mau diperuntukkannya untuk orang yang hidup. Ya kan? Itu nggak boleh tanpa seizin orang yang hidup. Orangnya itu namanya si Budi. Jadi ini bikinlah kurban si Budi ini. Dia di Jakarta atau di Amerika. Kebetulan di Amerika tukang sampah pula, jadi susah saja pulangnya. Ini aku bikinlah kurbannya ini. Enggak sah itu, nggak boleh. Harus permisi, minta izin. Kenapa? Kenapa harus minta izin? Karena ibadah, kurban itu adalah ibadah. Ibadah itu harus ada niat. Ibadah itu harus ada niatnya. Kalau nggak pakai niat, nggak boleh. Makanya tidak boleh. Atau ini bukan wasiat ya.
pamanku, saudaraku atau orang tuaku udah meninggal. Aku kebetulan kita kaya kali ini, mobil, rumah bertingkat segala macam, pabrik, deposito lengkap semua, emas semua nggak ada kurangnya. Jamnya pun ratusan miliar, cincinnya lagi. Kalau udah pakai cincin begini aja, gemetar deh, sakit berat. Aku jatuh pak, 13 miliar kan satu cincin. Ya, umpama. Jadi dia mau berkorban, aku berkorban lagi untuk bapakku yang meninggal. Memang dia dulu, kami kan miskin dulu, dia miskin dulu, kukurbankanlah. Itu menurut pendapat yang muktamad, nggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Tetapi sebagian ulama mengatakan boleh. Jadi kita mengkurbankan orang tua yang sudah meninggal dengan harta kita tanpa ada maksud yang lain, tanpa ada wasiat dan pesan-pesan embel-embel yang lain, itu tetap boleh. Alasannya kenapa? Berkurban itu bahagian, termasuk bahagian daripada sedekah. Kalau namanya sedekah, yang hidup kepada yang mati boleh. Kesimpulannya, tak perlu kita perdebatkan itu dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kan? Nggak perlu kita perdebatkan itu. Loh, buktinya Nabi kalau berkurban katanya, ini kurbanku dan untuk umatku yang pada waktu itu sudah ada yang meninggal atau yang masih belum meninggal, kita sudah dikurbankan oleh Nabi. Itulah cintanya Nabi kepada kita. Luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu luar biasa. Jadi nggak ada perdebatan di situ. Jadi kalau misalnya juga Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengkorbankan untuk gurunya 100 ekor unta. Guru-gurunya sudah meninggal. Jadi kalaulah seorang ulama besar memperbuat begitu, sekalipun tak ada dalil yang ada pertentangan, tapi kita melihat perbuatan ulama itu betul lah itu. Kesimpulannya, mengkurbankan orang yang sudah meninggal boleh. Nggak usah perdebatkan lagi di tengah masyarakat. Dalilnya banyak kali lah, nggak kurang dalil gitu. Dah. Tapi kalau nggak mau dia, itu urusan dia, ya kan gitu. Kalau berdebat, mau mendebat dia, datanglah dia ke Asu aja Center, ya kan. Tapi minta izin dulu sama ketua saja, harus siap disemprotnya dulu. Maksudnya begini, kalau memang betul-betul udah bisa masuk jadi lawan, baru dimainkannya. Tapi kalau baru-baru belah aja nggak mau lah beliau berdua. Ya itu dia. Nah, diriwayatkan di dalam kitab Al-Mahalli itu, Nabi melaksanakan kurban itu selama hidupnya 100 ekor unta. Dia potong sendiri sebanyak 36 ekor. 60 ekor unta itu beliau sendiri yang memotong. Jadi sunnahnya bagi orang yang berkurban itu, laki-laki potong sendiri. Kalau perempuan diwakilkan. Itu sunnahnya. Yang lebih afdolnya itu laki-laki potong sendiri. Tapi kalau nggak sanggup dia, udah nggak sanggup dia, entah mata rabun, bergetar pula dia, atau nggak suka apa dia dengan udara atau aroma yang apa, nggak apa-apa, kasihkanlah sama orang lain, dipanitiakan. Nah, itu boleh. Tapi afdolnya memotong sendiri. Udah potong sendiri, kupas kulitnya semua, potong-potong, bersihkan, potong-potong, kemudian bagikan sendiri. Itu yang paling utama. Tujuannya apa? Menunjukkan keikhlasan itu. Tujuannya menunjukkan keikhlasan itu. Alasannya untuk lebih menyatakan keikhlasan itu. Itu Nabi begitu. Jadi begitulah yang paling afdol cara melaksanakannya. Nanti tata caranya kita sampaikan ini. Ini dalam kitab Kifayatul Ulama, karya seorang ulama dari Padang. Walaupun bahasa Melayu ini nggak sembarang ulama kelas dunia juga ini.
Jadi kita nggak boleh sembarangan, walaupun kitabnya kitab Melayu, harus kita baca. Ada tata cara yang disebutkannya nanti di sini. Nanti kalau sampai waktunya atau waktu pertemuan berikutnya, bagaimana cara memotongnya, apa bacaannya, apa doanya, ada di sini disebutkan. Jadi dibersihkannya, dibagi-bagikannya bagi orang yang berkurban itu. Nah, kemudian daging yang sudah selesai dipotong tadi itu dibagi-bagi. Kata ulama dalam mazhab Syafi'i itu dibagi 3. Kalau kurban yang wajib tadi, wajib semuanya diserahkan yang wajib tadi. Kemudian kalau kurban yang wajib tadi jangan serahkan sama orang kaya, nggak boleh, nggak berdosa. Itu untuk fakir miskin semua, nggak sah. Jadi kalau kurban yang sunnah ini sama ada kurban atau akikah nih, akikah. Kalau masalah umur hewannya yang biasa udah tahu kita kan, 2 tahun kambing. Kalau nggak ada, ada setahun kurang dari enggak apa-apa. Tak ada jantan betina, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak ada keraguan lagi. Itu aku pilih yang jantan, tujuannya supaya lebih afdol. Lebih afdol. Kenapa? Dagingnya itu kata para ulama lebih apa namanya? Ya lebih bandel lah ya kan. Kalau betina apa? Agak lembek katanya. Dingin. Hah? Dingin. Agak dingin. Jadi pembagiannya itu sebahagian untuk dia orang yang berkurban, kemudian sebahagiannya lagi diserahkan kepada untuk fakir miskin, diserahkan ke fakir miskin, separuhnya lagi boleh untuk hadiah. Kalau hadiah diserahkan kepada orang kaya, orang berduit kaya, itu hadiah sama dia. Jadi daging kurban itu sifatnya bagi orang fakir miskin itu sifat daging yang diterimanya itu tamlik namanya. Ketika diserahkan sama dia itu udah milik dia. Kalau udah diterimanya mau dijualnya nggak apa-apa. Yang perlu dia duit kan? Udah 50 bungkus pula sama dia. Mana itu makannya itu kan? Dijualnya baru. Dijualnya 35 bungkus, 15 saja lah katanya untuk 3 hari. Mulai dari digulai segala macam. Dijualnya itu cair katanya. Enggak apa-apa. Itu tamlik namanya. Iya, hak. Tapi kalau orang kaya diserahkan sama dia itu bukan tamlik. Ya hadiah. Hadiahnya itu dinikmatinya aja sekedarnya. Kalau nggak mau dia, kalau lebih sama dia, rupanya udah banyak juga aman. Udah banyak juga apa dia jatah dia. Padahal nggak berkurban dia. Nerima hadiah itu. Paham? Jadi secukupnya dia itu untuk dikonsumsinya, lebihnya itu kasihkannya sama orang nggak apa-apa. Nggak boleh dijual, haram, nggak sah apanya. Dijual. Nggak boleh dijual. Nah, begitu hukum pembahagiannya. Jadi kurban yang sunnah itu kalau bagikan kepada dirinya dikonsumsinya, kemudian untuk fakir, kemudian kalau orang kaya itu, kalau untuk fakir miskin tadi maknanya litamlik, kalau orang kaya itu cuma hadiah aja, sekedar menikmati, nggak boleh dijual. Nah, sekarang ukuran wajib yang diberikan itu berapa? Kan awal berkorban, saya kurban 1 ekor lembu, berapa bagian yang mesti ku bagikan? Kan gitu. Kata ulama, tidak dalam mazhab Syafi'i, ini referensinya dalam kitab Al-Mahalli, ya kan? Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kemudian selalu kita ikuti juga pengajian-kajian ini.
di MUI Sumatera Utara oleh ulama-ulama kita di Medan itu kan. Itu pembagiannya katanya nggak terbatas. Seandainya sedikit dikasihkan sama fakir miskin, ya kan, 5 bungkus lah umpamanya. Ini lembu, kasih sama fakir miskin 5 bungkus. Lainnya untuk dia. Itu boleh. Boleh. Terlaksana pembagiannya itu. Dia pun sebenarnya bukan untuk dia aja, baginya ada saudara-saudara semua kan, yang di sekitar rumahnya, di sekitar kurbannya itu. Itu boleh. Tapi memang kalau untuk dia sendiri, maknanya untuk dia sendiri nggak boleh pula. Panas itu mah, nggak bisa tidur dia itu, nggak bisa tidur. Nah, jadi seperti itu dia pembagiannya. Nah, kalau pula dibagikan, udah kita sembelih ini, kita bagikan sama orang yang beda akidah, apakah boleh atau tidak? Di dalam mazhab Syafi'i boleh kita serahkan sebagian kepada orang yang non muslim dengan catatan pertama, yang non muslimnya itu yang lembut jinak hatinya, kemudian yang punya wibawa, pengetua itu dibolehkan. Kalau dalam mazhab Maliki makruh, nggak boleh, dibenci, nggak usahlah katanya. Kalau dalam mazhab Hambali nggak boleh, nggak usah kasih. Prioritaskan dulu kita, karena lebih banyak kita yang membutuhkan. Tapi kalau ada misalnya tetangga-tetangga kita yang susah juga, ya kan, kita bagi beda akidah, itu boleh. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Nah, bagaimana pula kalau orang itu pula ngasih, begitu musim kurban gitu ngasih dia, kasihnya aku mau motong apa nih, lembu nih katanya, kasihnya. Itu ada syarat-syaratnya, nggak boleh sembarang terima aja. Oh, Pak ini nih ya, ini punya ketua panitia ini katanya, bagi 7 katanya, ya kan, nggak boleh gitu, ada syarat-syaratnya. Syaratnya pertama, benda atau hewan kurban yang diserahkan sama panitia itu harus tahu panitia itu, harus tahu, maksudnya ada penyerahan, serah terima. Satu syaratnya. Kedua, panitia yang menerima kurban dari non, ya kan, itu harus tahu, dia yakin dia bahwa kurban itu, hewan itu dari yang diperolehnya dari yang halal dalam pandangan Islam. Maksud halalnya begini, bukan dari duit korupsi atau dicurinya kambing lembu dari sana 3 ekor. Mau apa nih? Dikasihnya, ya kan? Kita tahunya, ini kawan ini PNS tapi udah pensiun, udah lama. Tapi kok bisa pula dia apa ini? Sementara jejak digitalnya ini memang pas-pasan aja, ya kan? Tiba-tiba 3 ekor lembu udah ada, diserahkannya sama kurban. Mencurigakan ini. Ditanya itu, wajib tanya itu. Wajib tanya. Artinya syarat yang kedua, seorang yang mau panitia ini harus menanya itu dari mana. Ya kan? Jangan, ya putar kami terimalah katanya, kita mainkan besok katanya. Nggak boleh gitu. Harus tahu dia, oh ini dari dia jual tanah dia di sana. Dah. Kemudian itu 2 syaratnya. Syarat yang ketiga lagi, supaya boleh mereka itu kita terima kurbannya itu, syaratnya yang ketiga itu jangan mendatangkan mudarat bahaya. Kasihlah ini, tapi nanti
Memang udah kedengaran juga. Nanti coplos kita ya, nggak mana-mana suara. Ke situ bau, nggak usah, nggak bisa itu. Iya, nggak bisa arahnya itu nggak bisa. Iya. Atau dia dikasihnya tujuannya nanti untuk menyerang itu gitu, menyerang yang lain, mendatangkan mudarat kepada agama, nggak boleh. Jadi syaratnya kalau mereka mau menyerahkan hewan kurban itu, pertama kita harus ada serah terima. Sedangkan pindah jabatan aja harus ada serah terimanya kan, nggak bisa. Kedua, harus tahu status asal usulnya. Jangan yang haram yang dikasihnya ini dari yang haram, nggak boleh. Ketiga, jangan ada mudaratnya. Jangan meratakan mudarat. Senang kali panitia itu udah diterima, ya kan? Pakaiannya pun hebatnya mau kurban. Kenapa? 3 ekor lembu. Kalau dimainkan ini jadi nih katanya. Begitu siap dimainkan 3 hari datang polisi ke rumah panitia. Dari mana kalian main potong-potong aja? Ya dikasihnya nggak tahu, rupanya dari sana dia diangkatnya gitu. Nah, barang panas, nggak boleh. Jadi nggak boleh. Jadi itulah sedikit gambaran tentang persoalan kurban yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nanti periode berikutnya, pertemuan berikutnya, apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan, kita akan membahas tentang kayak mana cara etika memotong, ya kan, baca-bacaannya, doanya. Wallahu a'lamu bishawab wa ilaihi marji'u bil ma'ab. Demikian kajian kita tentang seputar kurban di Aswaja dalam majelis Aswaja Center ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sehingga kita mudah mengamalkannya, bisa mengamalkan tengah-tengah kehidupan kita. Wallahu a'lamu bishawab wa ilaihi marji'u bil ma'ab. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نور الانوار وسر الاسرار وترياك الاغيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار واله الاطهار واصحاب الاخيار ذات اليوم الله والضاله اللهم الهمنا علما نعرف به اوامرك ونعرف به نواهيك فارزقنا اللهم فهما والحقنا بالصالحين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على خير نبينا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Nah, kita buka diskusi ya. Kalau yang ada mau didiskusikan sambil. Waalaikumsalam. Kami dari sini Ustaz sangat menarik sekali pembahasan kita malam ini karena menjelang juga bulan Idul Adha. Ustaz tadi mengatakan bahwa kurban itu yang afdolnya 1 orang 1 ekor kambing.